Halo semuanya, Shalom, perkenalkan nama saya Leonardo Filosofi dengan 53124 dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah dan tugas besar sebagai salah satu syarat lulus mata kuliah pendidikan agama Protestan dengan dosen pembimbing Bapak Natalis Peters Sipalusta Eskom MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab orang Kristiani dalam menjaga lingkungan hidup. Zaman sekarang kerusakan lingkungan semakin terlihat jelas, mulai dari banjir, polusi, perubahan iklim sampai pemanasan global. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk hidup di dunia ini, tetapi juga memelihara ciptaan Tuhan. Karena itu, mari kita memahami apa sebenarnya tugas kita menurut Alkitab dan etika Kristen. Yang pertama adalah problematika etika lingkungan. Kerusakan lingkungan yang kita lihat hari ini bukan terjadi dalam suatu malam. Sejak revolusi industri dan ditemukannya mesin uap sekitar tahun 1800-an, manusia mulai memproduksi barang dalam skala besar. Polusi meningkat, hutan dibabat dan alam dieksploitasi tanpa kendali. Kesadaran manusia juga datang terlambat. Para ilmuwan baru menyadari bahaya polusi ketika menemukan lubang ozon pada tahun 1980-an. Pada pakar moral juga terlambat merespon masalah ini. Bahkan gereja pun baru belakangan ini perhatikan khusus terhadap isu lingkungan. Karena itu kita perlu melihat masalah lingkungan bukan hanya sebagai masalah teknologi, tetapi juga masalah moral dan spiritual. Yang kedua adalah bagaimana peran gereja, manusia, dan lingkungan. Alkitab menunjukkan bahwa manusia punya hubungan sangat erat dengan alam. Dalam Kejadian 2 ayat 7 tertulis bahwa manusia dibentuk dari debu tanah. Kata Adam dalam bahasa Ibrani berhubungan dengan kata Adama yang berarti tanah. Artinya kita berasal dari tanah dan bergantung pada tanah untuk hidup. Namun di sisi lain, Tuhan juga memberi manusia mandat untuk menguasai, mengelola, dan memelihara bumi. Dalam Kejadian 2 ayat 15 ada kata mengelola yang berasal dari kata abudah yang juga berarti ibadah atau pengabdian. Jadi memelihara lingkungan sebenarnya adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Kita bukan pemilik bumi ini, tapi penjaga dan makhluk Allah yang bertanggung jawab. Poin yang ketiga adalah kegagalan manusia dan pemulihan oleh Kristus. Sayangnya manusia gagal menjalankan tugas itu, berusaha membuat manusia rakus dan ingin lebih dari yang seharusnya. Alam yang diperlakukan sebagai objek untuk memenuhi keinginan, bukan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Akar kerusakan lingkungan sebenarnya berasal dari kesalahan manusia. Namun kabar baiknya melalui Yesus Kristus, hubungan antara Allah, manusia, dan alam dipulihkan. Yesus datang bukan hanya untuk mendamaikan manusia dengan Allah, tetapi untuk memulihkan seluruh ciptaan. Karena itu kita dipanggil untuk kembali hidup selaras dengan Allah, selaras dengan alam seperti yang Tuhan kehendaki sejak awal. Poin yang keempat yaitu prinsip-prinsip etika ekologi. Ada 3 prinsip penting yang membantu kita memahami cara memperlakukan lingkungan. Yang pertama adalah antropocentrisme, yaitu pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat alam. Alam dijaga sejauh bermanfaat bagi manusia. Solusinya biasanya teknis dan jangka pendek, seperti penggunaan teknologi hemat energi. Yang kedua itu biosentrisme. Pendekatan ini menilai bahwa semua makhluk hidup punya nilai moral. Tidak hanya manusia, tetapi hewan dan tumbuhan juga harus dilindungi. Setiap kehidupan dianggap berharga. Yang ketiga adalah ekosentrisme. Ini adalah pendekatan paling luas dalam ekosentrisme. Seluruh ekosistem baik yang hidup maupun tidak hidup punya nilai intrinsik dalam alam. Dia sebagai salah satu jaringan hidup yang saling bergantung. Karena itu kita wajib menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Poin yang keempat adalah bagaimana
Filsuf bernama Hans Jonas mengingatkan bahwa masa depan bumi adalah tanggung jawab manusia saat ini. Apa yang kita lakukan hari ini akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Bayangkan jika suatu hari kita tidak ada lagi, lalu anak cucu kita harus hidup di bumi yang rusak karena ulah kita. Itu adalah sebuah kesalahan moral. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tugas negara, tetapi juga tugas kita pribadi sebagai setiap orang. Mulai dari hal sederhana, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan, dan menanam tanaman. Hal kecil itu perlu kita lakukan setiap hari agar untuk ibadah kita kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah sebagai orang Kristen kita dipanggil bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga merawat apa yang dipercayakannya kepada kita. Bumi adalah anugerah Tuhan, kita adalah pengirimannya. Mari mulai dari tindakan sederhana dalam keseharian kita sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada generasi yang akan datang. Kita saling menjaga karena bumi adalah milik kita bersama. Sekian hasil presentasi saya. Shalom. Terima kasih.